Sudah siap untuk menerima firman Tuhan untuk hari ini? Hari ini kita masuk tema yang baru untuk bulan November ini. Kita step up. Bukan lagi kita berbicara tentang apa yang saya miliki, jati diri saya, apa yang terjadi pada saya, dan apa yang saya punya pengharapan ataupun apa yang saya miliki dalam Kristus Yesus. Tapi sudah tiba waktunya untuk kita step up keluar untuk mengkongsikan apa yang ada pada Anda dan saya kepada orang sekeliling kita. Boleh? Jadi pada minggu ini kita masuk dalam bulan ini, kita masuk dalam tema kasih karunia dalam misi dan penginjilan. Wah, luar biasa. Sejurus sebelum Desember, tema kelahiran Yesus, atau lebih sesuai tema pada bulan 12. Saya kasih beritahu awal ini, pokoknya kasih surprise tapi tidak apa, supaya kita ada ekspektasi, yaitu celebration. Kita punya present worship, kita punya sukacita besar kita. Tema pada bulan 12 adalah celebration, celebrate, amin. Jadi sebelum kita celebrate, kita mau kongsikan apa yang kita miliki, amin, yaitu kasih karunia dalam misi dan penginjilan. Dan pada minggu ini kita belajar yaitu menginjili dengan kasih karunia, menginjili dengan kasih karunia, atau gaya hidup kita adalah penginjilan yang paling berkesan, amin. Jadi penginjilan yang paling berkesan dalam hidup kita adalah banyak cara penginjilan lah kan. Ada yang menggunakan 4 hukum rohani, 5 efektif juga itu. Ada banyak teknik-teknik lain yang kita belajar di sekolah-sekolah Alkitab, mungkin juga dalam seminar-seminar, dalam ibadah-ibadah dan sebagainya. Tapi yang paling berkesan sebenarnya adalah melalui gaya hidup, the way of our life. Amin. Dalam bahasa dusun lebih hebat dia punya maksud. Kita punya kewaya-wayaan. Amin. Ada yang pertama kali dengar, puji Tuhan. Kita punya tingkah laku, amin. Haleluya. Nah, ini firman Tuhan yang akan kita lihat sepanjang ibadah ini, dalam khotbah ini. Yang pertama, dasar kita adalah Matius 28, 19 sampai 20. Siapa masih ingat firman Tuhan ini? Ada yang tidak tahu nih. Ini adalah firman Tuhan, amanat agung. Pergilah, pergilah, beritakanlah, amin, Injil, beritakan berita gembira kepada semua orang, dan baptislah, kata Yesus kepada semua orang, kepada murid-muridnya, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan yang paling penting, part ini jangan kamu lupa, aku akan menyertaimu senantiasa. Saya suka di bahasa Indonesia, bukan sentiasa, tapi senantiasa. Saya percaya itu memberi penekanan bahwa tidak pernah sekalipun tidak. Every time, every moment, senantiasa menyertai kita sampai bila akhir zaman. Luar biasa. Ayat-ayat yang lain kita akan lihat ialah dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan 3, itu berbicara tentang Anda adalah surat Kristus. Amin. Dan juga Roma 24, Yohanes 13 34 sehingga 5, Efesus 2 ayat 8 sampai 9, Roma 5 ayat 8, 1 Yohanes 4:19, Kisah Rasul 1:8. Amin. Kamu akan menerima kuasa dalam 1:8. Saya suka nih dalam Kisah Rasul 1:8. Ketika Yesus mau naik sudah ke surga. Mau naik sudah ke surga. Pada waktu itu murid-murid Yesus ada lagi masih berpikir bahwa kedatangan Yesus adalah memulihkan kerajaan Israel secara politik, secara material atau secara fisikal. Jadi dibilang, Yesus, kita di sini buat apa? Kita mau kasih farewell sama Tuhan Yesus, dia mau balik ke surga. Hah? Balik ke surga jadi macam mana? Kita punya raja di sini. Dari mana kita tanya-tanya dari segi politik. Jadi mereka bersuruh-suruh, ini saya kasih dramatik saja, bersuruh-suruh. Kau tanya. Ya, dia tidak sabar, salah seorang tanya. Yesus, dia bilang, bilalah kau mau pulihkan kerajaan Israel. Dia katakan, kau mau naik sudah pergi surga. Jadi kami yang di bumi ini, yang di Yerusalem ini, yang di Israel ini, bila kau mau pulihkan kami, kan kami sekarang ini quote and quote masih dijajah oleh pemerintahan Roma. Bilalah kau mau pulihkan kerajaan Israel. Kau tahu apa yang Yesus jawab? Kamu tahu apa yang Yesus jawab? Dia kata begini, itu bukan urusan kamu. Jadi kalau hal politik, hal siapa yang akan memerintah, bila kaya akan dipulihkan, bilakah hak-hak kita dipulihkan dan sebagainya, itu bukan urusan kamu, dia bilang.
Itu dalam konteks Israel. Jangan kamu kasih kait dengan kita punya politik masa sekarang, tidak. Terserah pada Anda dan saya. Tapi dalam konteks orang Israel, dalam politik orang Israel waktu itu, untuk memulihkan kerajaan Israel bukan urusan murid-murid Yesus. Itu urusan Bapa di surga. Tapi Tuhan Yesus tahu di hati murid-murid Yesus. Dia tahu yang dorang sedang memerlukan satu dorang mau. Tapi kalau kami di bawah jajahan Rom, kami tidak ada hak, kuasa kami kurang. Perjalanan kami di kayak pergerakan dihadkan, mengumpul harta pun terhad, banyak kekangan. Mungkin untuk menjadi menteri pun susah karena dulu kan orang Rom dulu, kami orang Israel jadi second class citizen. Tadi tahu betul orang punya perasaan itu yang mereka memerlukan wibawa. Tuhan Yesus bilang dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi dia bilang, itu bukan urusan kamu, tetapi kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun atas kamu. Dia bilang. Saya berkata saudara, saya bukan bicara politik, tapi saya berkata kita pada hari ini. Apapun keadaan kita pada hari ini di dalam suasana di dunia sekarang ini, saya cakap secara general, Anda dan saya memiliki kuasa melebihi daripada apa yang kita perlukan untuk mengatasi bukan hanya hidup kita sehari-hari, hidup hal rohani, tapi juga hidup kita sehari-hari. Karena apa? Roh Kudus adalah kita. Saya mendahului apa yang saya mau sampaikan, tapi saya serok betul mau sampaikan ini. Amin. Haleluya. Cuma mengapa? Ini berita Injil. Kita perlu beritahu pada orang. Tapi kita berdoa. Kita berdoa supaya kehendak Tuhan yang jadi. Karena firman Tuhan mengatakan itu urusan Tuhan. Kita berdoa kehendak Tuhan terjadi. Dalam konteks kita di negeri Sabah, di Malaysia, siapa yang akan memerintah. Berdoa untuk semua pemimpin, calon pemimpin. Amin. Terjadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Tapi kita tidak pernah kekurangan kuasa. Dengar baik-baik, tidak pernah kekurangan kuasa. Kuasa kita tetap di level yang luar biasa. Pasal ini bilang di atas rata-rata. Karena apa? Roh Kudus dan dari kita. Kemudian kita lihat juga dalam 2 Timotius 1:7. Haleluya. Baik, kita lihat yang pertama. Pendahuluan. Kita dipanggil menjadi Injil yang terbaca. Haleluya. Kita dipanggil untuk menjadi surat Kristus. Amen. Jadi Injil yang berjalan-jalan. Banyak juga tuh Injil itu jalan dia macam lain. Macam susah juga kan kalau begitu. Tapi saya beritahu kita, Tuhan akan memberi kita segala keperluan kita untuk menjadi surat Kristus. Bersama dengan saya. Amin. Mesti mempunyai iman, keyakinan ini untuk mendahului apa yang kita mau sampaikan, bahwa Tuhan tidak hanya memerintah atau mengamanatkan kita, tapi Dia juga memberi kita kuasa. Perkataan yang Tuhan katakan itu dalam ayat dalam Matius 28 itu, yaitu Aku akan menyertai kamu, Immanuel. Kalau Tuhan menyertai kita, yang the rest is under control, no problem. Kalau Tuhan beserta kita, siapa yang boleh melawan kita? Dia akan menyertai kita senantiasa. Dan senantiasa itu maksudnya selalu, tidak pernah tidak, dan sampai pada akhir zaman. Amin. Haleluya. Penginjilan bukan hanya melalui khotbah, program gereja, atau perbualan rohani. Dunia membaca Yesus melalui hidup orang percaya. Dalam sikap, respon, kasih, integriti, kejujuran kan? Dan juga integriti. Jemaat memahami bahwa setiap hari adalah pelayanan Injil. Semua kita pahami. Jemaat, setiap hari adalah pelayanan Injil. Setiap hari kita keluar dari gereja ini, mana di dalam ini kita sedang menginjil. Amin. Dan periksa, adakah hidup saya? Ini sangat penting nih. Awal-awal kita sudah introspektif, tapi tidak masalah juga. Kita melihat, kita koreksi diri kita, lihat diri kita, dan katakan, adakah hidup saya membawa orang lebih dekat kepada Yesus atau sebaliknya? Boleh? Adakah hidup kita ini banyak orang lebih kenal Yesus atau lebih mengenali Yesus, lebih dekat kepada Yesus? Kalau dia orang Kristen, kalau orang bukan Kristen lagi lah. Atau yang sebaliknya, saya tidak mau jadi orang Kristen, kalau orang Kristen macam itu, tidak mau lah. Karena kehidupan kita sedemikian rupa kan.
Jadi ini hanya satu provokasi saja untuk kita lebih banyak berpikir dan melihat kebenaran apa yang kita miliki dalam Kristus. Amin. 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dalam terjemahan baru firman Tuhan mengatakan, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Boleh bersama dengan saya, semua orang. Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, dia katakan bahwa kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Jadi dia menganalogikan kita ini seperti surat atau satu kertas atau satu bahan yang boleh dibaca oleh orang. Dan kita tahu baca itu bukan sebenarnya baca tulis yang huruf dan sebagainya, bukan. Tetapi baca melalui pemerhatian kita dari bersikap, pembawaan, integriti kita. Amin. Luar biasa. Jadi kita adalah surat Kristus. Boleh terima ini? Kita adalah surat Kristus. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 firman Tuhan mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa kita dibaca? Supaya mereka mengenal, amin, siapa Kristus. Karena bila orang melihat kita dan percaya apa yang Tuhan anugerahkan, itu kasih karunia Tuhan ini, mereka tidak akan mengalami kebinasaan, baik beroleh hidup dan kekal. Jadi kasih dan kemuliaan, kemurahan Tuhan itu ada dalam diri kita, mengalir ke semua orang. Saya suka ini. Ada satu peringkat, ini kesaksian. Kehidupan kita bukan suatu lagi yang kita bawa secara, orang bilang ada satu istilah yaitu yang kita buat-buat. Nah, tapi dia akan menjadi sesuatu yang natural. Sehingga apapun yang kita buat, kita tidak tahu apa yang kita buat itu memberkati orang lain. Boleh bersama dengan saya. Tapi mungkin kita boleh berbulan dengan hari ini supaya saya punya kesaksian tidak baik, supaya saya punya kesaksian baik di dalam pekerjaan saya. Tuhan, Engkau yang memberikan saya kemurahan, Engkau yang memberikan saya kesabaran, Engkau memberikan saya kata-kata lembut dan melayani mungkin klien saya, siapapun itu, mungkin pelajar ataupun orang awam dan sebagainya, dengan cara yang baik supaya saya dapat memberkati orang. Mungkin kita boleh berdoa seperti mula seperti itu. Tapi ada satu peringkat, jikalau kita tahu siapa diri kita, kita tanpa sadar memberkati orang lain. Ada satu penginjil pengkhotbah anak Tuhan yang melayani mimbar di awal abad ke-19. Nama dia Smith Wigglesworth. Mungkin kamu pernah dengar kan? Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth ini sama seperti kita semua ini. Orang biasa saja, malah dia dari latar belakang dia bukan dia orang yang terpelajar. Dia cuma suka mau memberkati orang lain, suka melayani dan sebagainya. Dia punya hidup adalah hidup doa. Satu hari dia dipanggil untuk melayani di satu tempat di daerah dia, dan untuk pergi ke tempat itu dia harus menaiki kereta api. Jadi orang-orang yang menjemput dia meletakkan dia ataupun membayar tiket dia di tempat gerabak first class, di tempat orang-orang kenamaan. Itu ialah di zaman awal-awal abad ke-19. Maksudnya bukan semua orang kaya waktu itu. Jadi siapa yang ada di gerabak first class ini, kelas pertama ini, adalah orang-orang kenamaan. Tapi ketika dia duduk di gerabak itu, menurut kesaksian ditulis semula bahwa setiap orang di dalam gerabak itu merasa tidak selesa dengan kehadiran atau kewujudan Smith Wigglesworth dalam gerabak itu. Begini mereka punya apa itu? Mereka punya respon. Katakan, kenapa ini? Sejak orang ini masuk dalam gerabak, saya rasa macam tidak selesa. Saya rasa macam sesuatu yang luar biasa. Apa istimewa orang ini, dia bilang begitu. Maka dia biasa si Wigglesworth duduk dan dia membaca surat kabar. Duduk baca surat kabar, karena surat kabar disediakan dalam gerabak itu. Ada seorang lain bilang, kenapa ini orang ini mengingatkan saya bahwa saya lama sudah tidak di gereja, begitu. Jadi setiap dalam gerabak itu merasa sesuatu yang dalam merasa, istilah yang digunakan selalunya kita guna dalam masa sehari-hari yang ada aura yang
yang ada menyebabkan kita merasa keberadaan orang itu bukan di tempat. Ataupun kita yang tidak berada di tempat sepatutnya. Kita rasa macam ganjil. Kita tidak duduk senang. Panas kita di tempat duduk. Jadi Smith Wigglesworth tidak perasaan ini. Dia hanya duduk, dia begitu saja di dalam perjalanan. Akhirnya atau ketika dia harus perlu ke kamar kecil atau ke tandas, jadi dia bangunlah. Bila dia bangun, dia harus melalui beberapa jalan lorong ini, ada prosedur kenapa kereta api kan. Ketika dia jalankan orang kesaksian orang di situ, kemudian mereka berkesaksian kemudiannya mengatakan bila si Smith Wigglesworth semakin dekat dan semakin hampir dengan mereka, dia merasa macam yang kenapa ini macam beli rumah, macam ada sesuatu yang luar biasa, ada aura yang istimewa orang ini. Dan ini pas juga lah di tandas. Akhirnya bila dia balik, orang-orang dalam gerabak itu, tapi dia tidak saling mengetahui, saling merasa secara pribadi, tidak tahu. Yang sana rasa tidak itu tidak tahu, kau rasa tidak, dia tidak rasa begitu. Tapi bila Smith Wigglesworth masuk, diorang tidak tahan sudah. Orang yang pertama selalu duduk sebelah ujung sekali yang Smith Wigglesworth masukkan dari pintu gerabak itu, dia masuk sama orang ini, terus piang dia bilang, Tuhan, dia bilang, siapakah kamu? Dia bilang. Ketika sejak kau berada dalam gerabak ini, kau merasa seperti sesuatu yang luar biasa. Siapakah kamu ini? Smith Wigglesworth tidak soal apa, dia bilang, kenapa? Dia bilang. Bila dia itu orang sudah mencabut begitu, yang sana pun, iya, saya pun, dia bilang, semua dalam gerabak itu. Iya, saya pun rasa lain-lain. Siapa kau ini? Dia bilang. Smith Wigglesworth terus tahu bahwa rencana Tuhan untuk mereka merasakan suasana dan juga aura seperti itu, seperti hadirat Tuhan untuk dia menyampaikan Injil. Dan dalam gerabak itu dia berkhotbah, dia sampaikan berita Injil, dan semua dalam gerabak itu ada keluar rohani bertobat. Allah ada menangis, sedih, terharu, luar biasa. Saudaraku, satu peringkat kehadiran kita bukan lagi yang kita saya mau jalan bagus, saudara nampak seperti orang Kristen. Tidak payah. Bila kita tahu siapa kita di dalam Kristus Yesus, anugerah Tuhan yang Tuhan beri pada Anda dan saya, apa yang kita miliki, pengharapan yang kita miliki. Sejak bulan 1 sudah kita belajar jati diri kita, darah Yesus, dan akhirnya pada bulan 10 yang baru-baru kita lihat pengharapan yang kita miliki. Apa yang kita percaya dan kita amin dan kita yakin dalam hidup kehidupan kita sebagai orang percaya, itu menyebabkan orang lain melihat sesuatu, something yang berbeza dari Anda dan saya. Amin. Semua saya berani mengatakan bahwa it's time, masanya untuk Anda dan saya, kita semua untuk pergi dan memberitakan Injil. Dan menjawab soalan bukan hanya melalui percakapan, penyampaian, kamu sudah mengenal Yesus? Pernah baca 4 hukum rohani? Bukan tidak perlu, itu boleh digunakan sebagai sarana. Tapi pada satu peringkat, Anda dan saya memberitakan Injil dengan cara yang luar biasa. Amin. Haleluya. Saya sama saya tadi ini. Karena begitu besar kasih Allah, firman Tuhan katakan. Nah, semua yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan kita tahu hidup yang kekal itu berbicara tentang kualitas hidup yang kita miliki. Anda dan saya miliki sekarang dalam Yesus. Yang kedua, kasih Allah yang mendorong penginjilan. Ini semua didorong oleh kasih Tuhan yang luar biasa. Dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 19, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jadi ini bukan pekesahan gereja, tetapi tindak balas syukur atas keselamatan. Jadi kita memberi karena kita lebih dahulu telah menerima. Jadi apa yang kita beri bukan sesuatu yang orang bilang yang kalau kita bagi duit dalam poket kita, dompet kita makin kosong bahkan. Jadi kita berpikir mau kasih kan tidak, saya pun tidak ada. Tapi dalam hal penginjilan, dalam hal memberitakan dan mengkongsikan kasih Tuhan itu tidak pernah berkurang. Karena kita tahu kita memiliki dan menerimanya lebih dahulu. Sama mengapa orang yang mengalami itu lebih mudah menginjil. Maksudnya mengalami kasih karunia Tuhan, kasih Tuhan yang ada self encounter dengan Tuhan itu lebih mudah untuk mereka memberitakan dan mengkongsikan tentang kasih Tuhan. Amin. Penginjilan tidak lagi dirasakan sebagai beban. Ini yang penting ini. Bukan lagi beban. Saya pernah sekali dulu mengkongsikan berita Injil melalui wadah 4 hukum rohani. Tapi karena itu masih pasal latihan. Saya ingat lagi itu di Subang Jaya. Shopping kompleks besar gitu Subang Jaya itu. Macam salesman kami.
Jadi Tuhan, excuse me, madam, boleh ada masa sedikit, boleh bercakap dengan ada yang dia takut macam mau jual set macam kan mau jual barang kan. Terus ada yang yes, what can I do for you? Bos mau kasih keluar. Pernah kau dengar 4 tokoh rohani? Bagagar bah. Terus bilang itu perempuan, belum. Pernah kau bilang belum. Terus dia dipaksa bagagar. Hukum pertama gini, bisa belum pegang kotak, dia belum pegang saya. Jadi saya tinggal baca saja. Bagus juga lihat orang, dia Kristen. Oh terima kasih karena kau berani menginjil. Kalau misalnya kau bisa takut kan bagagar kan, tapi saya dorong kau berada datang. Bisa belum pegang, belum pegang itu 4 tokoh rohani itu sudah saya baca. Hukum pertama, tapi ada satu peringkat saya menggunakan 4 tokoh rohani ini yang disediakan oleh Campus Crusade for Christ, dan saya melihat jiwa orang diselamatkan. Nah, salah satu di dalam kapal terbang, seorang wanita yang bernama Sharon, saya ingat nama dia Sharon, Cina itu. Bila bercerita dengan dia, saya bilang, hello, apa kabar? Siapa nama kamu? Nama saya Sharon. Kamu orang Semenanjung ya? Ayo sedang dalam penerbangan dari Kuala Lumpur ke Sabah. Terus dia bilang, tapi tidak lama lagi my name is going to be Sarifah. Dia bilang, oh kenapa? Saya bilang, because saya sedang merancang untuk mengkonvert ini agama. Dia bilang, oh begini, saya bilang, ini bukan kebetulan, saya percaya rencana Tuhan. Nah sebelum kau tukar nama, kau punya nama betul-betul, saya ada kawan-kawan dari Sabah, kawan Sabahan dia ini sudah mendorong dia untuk convert lah ke orang-orang Sabah. Yalah. Jadi dia bilang Sharon going to be Sarifah. Jadi sebelum kau tukar nama kau jadi Sarifah, saya mau baca kau satu itu booklet 4 tokoh rohani. Oh, ada kamu 4 tokoh rohani? Ada? Mau dengar? Saya baca nanti dia. Ayah di ujung saya beritahu dia, pernah dengar tentang nama Yesus? Ya macam pernah. Itu bila itu? Waktu saya masih kecil, waktu saya sekolah minggu, macam saya pernah dengar. Saya beritahu dia, Yesus mengasihi kamu. Jadi saya terus baca itu orang ini, saya beritahu dia, saya ingat satu peringkat, saya ajak dia berdoa. Jika doa ini berkenan untuk kamu, terima Yesus. Kan? Jadi sebelum kau buat usaha untuk tukar nama kamu, consider ini sebenarnya tawaran. Nah, saya percaya Tuhan bagi tawaran sama kamu untuk menerima keselamatan ini. Oke, dan saya sudah diambil untuk udah simpan. Saudaraku, Tuhan boleh pakai apa secara wadah dan sebagainya, bahan dan sebagainya. Tapi yang lebih utama adalah Anda dan saya menyampaikan apa yang kita sudah rasakan terlebih dahulu. Betul tidak? Kita tidak akan bawa orang pergi makan di Bornos. Nah, ini sampai iklan pula kan. Itu yang burritos. Ada tahu apa yang kan? Kalau kamu tidak tahu bahwa dia sedap, tapi kalau sedap, mari. Dan Masko. Kita begitu karena kita sudah merasakan apa yang kebaikan dia. Demikian juga kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Sambut setiap orang dengan penerimaan seperti Yesus kepada kita. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 firman Tuhan mengatakan, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saya percaya Tuhan mau menyatakan ini kepada kita sesuatu yang lebih beyond daripada apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Kita tahu bahwa keselamatan kita oleh iman, oleh kasih karunia Tuhan. Tidak orang yang boleh bermegahkan diri. Maksudnya kita bukan memberitakan Injil hanya kepada orang yang baik-baik saja. Kan? Oh, kalau Ghost dahulu itu memang rakyat neraka mulu. Dialah dia. Saya beritahu kita, di hadapan Tuhan kita semua ini penghuni neraka sebenarnya. Apapun kita punya tahap. Tapi karena Tuhan menawarkan kita untuk diselamatkan hanya melalui iman. Berita gembiranya, kamu mau diselamatkan, saya mau diselamatkan dengan iman. Percaya, walaupun perbuatan, tindakan, tingkah laku kamu tidak sempurna sepenuhnya, itu akan diurus oleh Tuhan selepas itu. Roh Kudus akan memberikan kamu buah-buah roh. Ketika kamu punya iman, makin bertambah iman dan percaya kepada roh berbanding dengan kepada daging, akan ada buah roh yang luar biasa. Tapi itu bukan supaya diselamatkan, itulah kesan keselamatan. Tapi sebelum itu, apapun keadaan orang itu, dia gagal, dia separuh gagal, dia boleh, dia tidak boleh, boleh diharap. Kadang-kadang bukan dia tidak boleh diharap, penipu lagi.
semua layak untuk menerima berita Injil, untuk memberi kesempatan mereka untuk mengatakan iya kepada keselamatan yang Tuhan tawarkan pada mereka, bahwa mereka diselamatkan bukan dengan kebaikan mereka, tapi dengan percaya pada karya Yesus kayu salib. Amin. Haleluya. Jadi kita memberitakan Injil out of kasih yang Tuhan sudah sediakan bagi Anda dan saya, yang luar biasa ini. Dalam Roma pasal 5 ayat 8 dikatakan, akan tapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus Yesus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kenapa kita mau menghalang kasih karunia sampai kepada orang-orang yang sedemikian, sedangkan ketika kita masih berdosa Tuhan Yesus sudah mati. Seakan-akan seperti begini, waktu si Denny masih lagi melakukan dosa, dia katakan saya mati untuk si Denny, saya bayar harga yang sepatutnya si Denny harus bayar. Tuhan mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Demikian juga kita memandang orang-orang di luar sana. Ini memerlukan kita melihat kebenaran daripada kasih Tuhan ini, melihat dengan kacamata kasih Tuhan. Amin. Oh, haleluya. Mari kita lihat yang bertiga. Hidup yang memancarkan Kristus adalah penginjilan yang ternyata. Dia kata hidup yang memancarkan Kristus adalah penginjilan yang ternyata. Ini bahasa Indonesia tidak begitu baik kalau kita bahas, kita paham. Tapi maksudnya begini. Cara hidup kita inilah yang paling efektif untuk menyatakan pemberitaan Injil. Kita punya gaya hidup. Hidup yang memancarkan, hidup yang menyatakan, yang memperlihatkan. Amin. Ia adalah penginjilan yang orang boleh nampak. Inilah penginjilan yang paling efektif. Amin. Kasih yang dipaham oleh dunia bukan teori, tetapi kelakuan, kejujuran, belas kasihan, hormat, dan pelayanan. Kan? Si Potifar bukan melihat kepada iman ataupun apa yang dipercayai oleh si Yusuf, tapi si Potifar melihat kepada tingkah laku, hasil kerja, tindak tanduk, tingkah laku, kejujuran, integriti yang ada pada si Yusuf. Dan lebih daripada itu adalah dia melihat bahwa si Yusuf apapun dia buat pasti berhasil, pasti membuahkan hasil. Itu yang luar biasa. Amin. Jadi dunia ini melihat bukan dengan cara kita melihat. Kan kita menginjili orang yang melihat bukan dengan cara kita melihat. Maksudnya mereka bukan melihat secara rohani. Oh, saya mau ikut percaya apa itu? Saya mau percaya apa yang si Den percaya, karena saya melihat dia sungguh rohani. Dari segi rohani saya melihat dia sungguh luar biasa. Tidak. Orang tidak percaya Yesus ini, ataupun orang yang masih duniawi ini, dia melihat dan menerima kebenaran firman Tuhan melalui tingkah laku yang keluar daripada si Den. Oh, si Den dia jujur, walaupun karena over sudah, masalah itu karena over dia itu, tapi dia tolak juga dan dia pilih untuk jujur. Ini siapa dia ya? Luar biasa. Semua tanya dia, Dan apa kau punya kepercayaan kamu sampai kau jujur, walaupun over itu luar biasa juga itu. Kenapa kau tolak? Saya percaya pada Yesus. Haleluya. Penginjilan berlaku. Amin. Haleluya. Jemaat sedar, kata-kata Injil tidak memberi impact jika hidup tidak mencerminkan Kristus. Betul kan? Tidak memberi impact. Tapi sudah kita belajar nih, bahwa jangan risau tentang kesaksian kita. Percaya pada Yesus, hidup dengan iman kepemilikan kita, jati diri kita dalam Kristus Yesus. The rest Tuhan akan urus. Nah, tapi bagus jika kita sudah mendahului apa yang saya mau sampaikan dalam doa nanti ada, yaitu kita berdoa Tuhan. Tapi jangan lupa ini, by your grace, dengan kemurahanmu, dengan kehendakmu. Kan? Macam mana seorang pemudi, dia nampak di TV, tingkah laku muda-mudi sekarang ini yang luar biasa, kurang merangsangkan kan. Bapak dia seorang pendeta, terus dia bilang, mau ambil hati bapak dia. Daddy, don't worry, I will not be like them. Oh, saya tidak akan menjadi seperti dia orang. Saya akan menjaga diri saya. Nah, don't worry, this is your girl, buddy. Oh, this is your boy. This is your boy. This is your son. This is your daughter. Bapak dia bilang, anak,
Jangan cakap begitu. Jangan bilang saya tidak akan. Tapi katakan by God's grace. Dengan kemurahan Tuhan, dengan kehendak Tuhan, dengan melalui tangan Tuhan, melalui kuasa Tuhan, saya tidak akan seperti itu. I can do all things. Bukan I can do all things saja, I can do all things through Christ who strengthened me, yang beri kekuatan pada. Amin. Boleh. By God's grace, oleh hanya melalui kemurahan Tuhan saja kita boleh menjadi berkat. Luar biasa. Jadi apa yang harus kita buat? Apa yang harus kita buat? Aplikasi yang boleh kita nampak. Jadi jadilah pemimpin damai dalam konflik. Luar biasa. Selalu jadi pemimpin damai. Pilih mengampuni berbanding membalas. Sesuai. Jadi kita mempraktikkan hukum Taurat bukan karena supaya kita diselamatkan, tapi karena kita tahu siapa kita di depan Tuhan. Kalau kau minta maaf, maka kau bukan salah, dia yang salah. Malulah kau. Rendahlah martabat kau. Jikalau saya punya permohonan maaf ini boleh merendahkan konflik, boleh kalau saya mengalah ini boleh menyiapkan keadaan kesulitan ini menjadi tenang, boleh mendamaikan suasana, saya sanggup berkorban. Saya pernah mengalami dan luar biasa, kesan dia luar biasa. Kami di tingkatan 5, kami baru habis saja mengalami dan melalui satu KKR waktu itu di Lebuan, mudah-mudi, wow, berapi-api. Kami tidak mau apa-apa, tapi kami sangat excited. Tapi kami tidak tahu tiba-tiba kami dalam itu kelas itu 21 orang, kami 5 orang Kristen, 5 orangnya pergi ikut ibadah. Di ujung minggu masa cuti, bila balik saja kita masih ada itu sukacita karena ikut KKR kan, wah ada yang mengalami urapan Roh Kudus dan sebagainya. Jadi kita tidak ganggu kawan-kawan kita yang lain. Kita bilang, oh kamu masuk neraka asal. Tidak begitu, tidak. Kami gembira, tidak kami buat apa. Kami seperti biasa saja, tapi tiba-tiba mereka merasakan sesuatu bahwa kami memulaukan diorang. Diorang merasa macam diorang ini dipersalahkan sesuatu. Kami siapa tidak paham, saya garuk kepala sampai sekarang. Akhirnya mereka mulai menjauhi kami, yang 5 orang ini. Dan mereka tuduh ini disebabkan oleh salah seorang daripada kami, seorang perempuan. Bila kami periksa-periksa, dia pun tidak mau tahu, Pak, tiada. Saya percaya ada suatu Roh Kudus yang menyebabkan mereka merasakan hadirat Tuhan, mereka merasakan kami berbeza dengan mereka. Jadi pihak sekolah guru kelas perasaan something wrong di kelas, tapi kami tidak. Ayo pindahkan turun, mau lari. Kenapa? Bilang begitu bah semua. Jadi kenapa begitu? Akhirnya guru kelas jumpa dengan kami, dia katakan begini, saya sudah mendapat laporan dari para kawan-kawan kamu yang 5 orang ini, bahwa kamu sebuat sesuatu yang menyakitkan hati diorang. Bila kami menyakitkan hati diorang, tidak pernah. Apalagi mengambil barang diorang atau mengatakan sesuatu tentang mereka, tidak pernah. Kamu menyakitkan hati diorang, dan terutamanya kamu, dan disebut itu orang perempuan, kasihan betul, menangis terus dia. Apa yang saya sudah buat, ya Bang? Jadi diorang minta, jikalau ini mau diselesaikan, kau pergi depan minta maaf sama diorang. Kalau mau keadilan, kau pikir begitulah caranya. Mau lo, panggil peguam lo ada. Tapi kalian bincang, kayaknya mari kita merendahkan diri. Kita tidak tahu apa yang kita buat. Tapi jika lo kemaafan kita ini merendahkan suasana, mau SPM sudah ini. Kami di tingkatan 5, SPM, di sekolah asrama penuh. Merendahkan suasana, kita pilih. Dia bilang untuk perempuan, saya pilih. Dan di depan dengan menangis-nangis dia katakan, kawan-kawan kami minta maaf. Udah bukan mau begitu, tidak mau timbul lagi. Baru minta maaf gitu semua. Kami minta maaf kalau kami buat salah, kita minta maaf. Tapi selepas itu luar biasa berlaku. Bila dia orang minta maaf jangan. Baru tuh berapa orang di dalam kumpulan di orang itu yang saya tidak setuju, tapi oleh karena 2-3 orang ini yang kontrol ini datang. Dia bilang kami yang salah, kami yang baru orang yang minta maaf. Sudah kamu tidak buat apa-apa. Akhirnya kami tahu hanya seorang lagi yang tinggal, itu saja. Yang betul-betul mungkin iblis yang pakai luar biasa. Tetapi kuasa kasih memecahkan suasana menjadi luar biasa. Amin. Karena kasih Tuhan yang luar biasa ini. Amin.
Tunjukkan kasih kepada pelaku kesalahan. Amin. Mengampuni berbanding dengan membalas. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35, aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu bahwa kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Berapa kali dia katakan saling mengasihi? Love each other 3 kali. Saya cek dulu. 1, 2, nah betul. Tapi kalau mengasihi lebih dari 3 kali. Tapi kalau saling mengasihi itu lebih 3 kali. Maksudnya, jika ada perintah yang kita harus lakukan, ini adalah untuk saling mengasihi. Memilih, sebenarnya memilih dengan iman untuk mengasihi. Walaupun hati kita tidak merasa seperti itu, tapi kita melangkah dengan iman bahwa saya pilih untuk mengampuni. Kalau di belakang sana ada kurungan-kurungan, takut betul-betul. Oh, banyak kita punya alasan. Tapi kita tolak itu. Mengampuni. Saya pernah bagi ilustrasikan dahulu tentang hal mengampuni, dan saya pernah merasakan ini. Apabila orang menyakitkan hati kita, seakan-akan dia lontarkan pisau di dada kita, Pak. Rul tiginau. Luka. Yang sedihnya adalah lagu yang bilang luka lama berdarah kembali. Allah, itu lagi sedih. Tapi bila kita mengampuni sebenarnya dalam alam roh atau dalam alam tanpa sadar kita mengatakan bahwa orang itu tidak pernah bersalah dengan kita. Bila kita bilang kita mengampuni, kita istilahkan orang itu tidak pernah bersalah dengan kita. Dengan kata lain, dia tidak pernah melontarkan pisau di dada kamu. Dengan kata lain, pisau itu tidak pernah terancap di dada kamu. Dengan kata lain, dada kamu tidak pernah luka. Tanpa kamu sadar, bila kita mengampuni, bila kita istilahkan ini mahabat, hati kita sembuh. Ada ketenangan luar biasa. Walaupun orang melihat itu sebagai langkah mengalah, langkah memalukan, tidak harga diri dan sebagainya. Amin. Mengapa Tuhan mengatakan saling mengasihi, dan ini dia tegaskan dalam gereja. Kalau dalam hubungan kita dengan orang di luar sana, dia katakan kasihlah musuh. Kan? Ampunilah mereka. Luar biasa. Mari kita lihat yang keempat. Mau habis ini. Sidik sudah. Roh Kudus memampukan kita menjadi saksi, bukan sekadar penceramah. Jadi bukan penceramah, tapi ada kuasa. Malah oleh karena Roh Kudus tidak payah berceramah pun, kan? Kita adalah seperti surat yang berjalan-jalan, tidak payah bercakap, dia dibaca orang. Luar biasa. Penginjilan bukan prestasi manusia. Roh Kudus yang menggerakkan hati, kita hanyalah perlu bersedia menjadi saksi. Saya mau tambah sedikit perkataannya, yaitu peka. Tuhan bagi kita opportunity ataupun peluang yang kadang-kadang kita tidak sadar. Mungkin di marketplace, di tempat umum, mungkin di sekolah, mungkin di dalam rumah, ataupun mungkin masa santai, masa dalam berada di tengah-tengah orang awam dan sebagainya. Tuhan akan membuka itu pintu penginjilan, kesempatan. Jadi kita akan peka. Amin. Dalam si Smith juga suruh pelajar, siapa kau ini, orang pegang tangan, siapa kamu ini? Sudah tahu. Ini Tuhan sudah buka jalan untuk saya menginjil. Itu sudah berkhotbah. Saya bukan orang biasa-biasa, saya adalah orang biasa-biasa, tapi Tuhan yang saya sembah adalah yang luar biasa. Dia katakan, dia mengatakan, dia cerita tentang Yesus, karya Yesus salib. Dan semua orang bertobat. Waktu itu dalam gerabak kereta api itu ada hubungan rohani. Amin. Jadi sentiasa lihat opportunity. Saya suka juga kalau ada antara kita yang mengatakan mana kesempatan. Sentiasa melihat, kan, menunggu kesempatan seperti itu. Puji Tuhan. Amin. Jemaat berani bersaksi tanpa takut, tidak pandai bercakap. Jadi tidak payah takut, tidak payah risau. Firman Tuhan mengatakan dia akan memberikan kamu apa yang harus, Roh Kudus akan memberi kepada kamu apa yang harus kamu katakan pada ketika Tuhan mempertanggungjawabkan kamu untuk menyatakan berita Injil kepada orang sekeliling kita. Malah dalam konteks yang saya sebut tadi itu ialah konteks penganiayaan. Kalau kamu ditangkap, dia bilang kamu di penjara, jangan takut, tapi harus kamu katakan. Tuhan akan sediakan semua itu, provide.
provided sudah. Tuhan sudah sediakan. Amin. Haleluya. Jadi senantiasa berdoa. Tuhan, I take your lead. Tuhan, Engkau yang melaksanakan semuanya. Tuhan, saya siap. Oh, luar biasa. Ikut tuntunan Roh Kudus, waktu dan kata-kata. Nah ini benar-benar tuh macam mana mau tahu suara Roh Kudus dan sebagainya. Ini jawaban saya buat sama saya. Mungkin kita ada sesi pembelajaran untuk hari untuk mengenal suara Roh Kudus kan dikenal masa kanak-kanak. Tapi don't worry. Ini saya punya pernyataan awal ini. Saya katakan begini. You will know. Kamu akan tahu itu suara Roh Kudus. Kamu akan tahu karena saya percaya begini. Domba akan mengenal suara gembala. Itu pernyataan firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Maksudnya kita domba, don't worry, we will know. Itu suara Roh Kudus daripada gembala kita. Suara Kristus. Dan jangan beritahu kita apa yang harus kita katakan, apa yang harus kita buat. Di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 dia katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa yang disebut tadi panjang lebar awal-awal mukadimah khotbah tadi. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Jadi semua yang kita perlukan, sumber, segala apa orang bilang tools, alat, bahan yang kita perlukan untuk dapat menyatakan Injil kepada orang sekeliling kita, Tuhan sediakan dengan Roh Kudus. You have the Holy Spirit, you have everything. Semua ada. Amin. Dia katakan kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Satu yang saya beritahu sini, yang dua orang ini yang bertanya kepada Tuhan Yesus, katakan, bila kau kasih pulih kerajaan Israel, maksudnya mereka mau punya pikiran mereka untuk pulihkan kerajaan Israel. Yang lebih kurang lah kerjaan Israel sekarang ini. Peta sekarang pun ada Gaza, ada tebing barat, tidak sepenuhnya orang punya kan, tinggal Albert. Tapi Tuhan bilang, saya bukan mau pulihkan kerjaan Israel. Saya mau pulihkan dunia sampai ke ujung bumi dan kamu yang akan berperanan. Jadi jangan limit, dibaca diberitahu, jangan limit kau punya pikiran hal kuasa ini, kau punya peranan di Israel saja. Kamu akan menjadi menerima kuasa dan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria sampai ke ujung bumi. Dan apa yang kita alami sekarang sebagai orang percaya, semua karena apa yang Tuhan katakan pada para rasul. Para rasul ini ketika mereka pergi dan memberitakan Injil, akhirnya sekarang sampai ke ujung bumi, di Borneo sampai. Tapi kalau orang Israel masih berpikir seperti orang Israel sekarang ini, mereka hanya mau pulihkan kerajaan Israel di tanah mereka sendiri yang terhadir, limited itu. Yang tidak mungkin besar lagi itu sampah kalian dengan Albert kalau kita ukur keluasan macam orang punya negeri macam tembunan Kalingau Tenan saya mengalami kecil aja Israel. Tapi Tuhan beritahu pada murid Yesus, dia katakan kamu akan menerima kuasa Roh Kudus atas kamu. Tadi kamu tanya tentang memulihkan kerjaan saya tidak pikir tentang itu urusan Tuhan. Tapi saya mau pakai kamu lebih berkuasa bukan hanya di Israel, tapi di Yudea, di Samaria sampai ke ujung bumi. Boleh dapat mungkin kalau Tuhan Yesus panjang sedikit dia cakapkan, kamu tahu kan ada SMBBO bisnis dia di One Plaza di Sabah di Borneo. Kau tahu kan itu di mana? Nanti tahun 2020-an kamu orang punya anak. Kamu layang dia punya penggerak pemula yang mulai melangkah. Oh iya kak, kalau begitu jangan pikir Israel saja. Tapi Tuhan tidak cakap begitulah. Tapi sebenarnya apa yang Tuhan katakan tentang mereka itu luar biasa. Impactnya sampai sekarang. Dan firman Tuhan yang sama untuk Anda dan saya. Luar biasa. Dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 dia katakan, sebab Allah memberikan kita bukan roh ketakutan. Itu dari pagi tadi lagi ketika memberitakan tentang tema firman Tuhan hari ini saya belum lama berdiri saja. Saya percaya Roh Kudus sedang berbicara luar biasa bersama dengan saya saat ini. Dia mau sampaikan message ini dengan begitu penuh kasih untuk kita semua, supaya kita punya priority kehidupan kita itu karena align, bukan untuk hal-hal duniawi, tapi hal-hal yang sangat lebih indah daripada itu, yaitu memberitakan kasih karunia Tuhan. Amin. Injil Tuhan.
Bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Luar biasa. Semua dirangkumi semuanya. Pendisiplinan, disiplin, keteraturan, ikut prosedur, sama ada. Haleluya. Dan ini adalah roh yang kita miliki. Jadi jangan risau. Kita tidak akan melakukan pekerjaan yang orang bilang sembrono ataupun yang tidak mengikut ketetapan-ketetapan, norma-norma dan sebagainya. Roh Kudus akan atur semuanya. Amin. Luar biasa. Mari kita lihat 5. Intipati message. Boleh kita dikasihkan dulu. Nanti ini adalah mukadimah. Nanti minggu kedua, ketiga dan keempat dalam November ini kita akan lihat di dalam dari tentang penginjilan. Boleh kan? Jadi sama-sama ini mukadimah. Intipati message yaitu Injil yang hidup. Intipati message kita pada hari ini kebenaran. Pertama, kita diutus menjadi saksi dalam kasih. Amin. Matius 28 19 sampai 20. Pergilah, amin. Amanat agung. Yang kedua, kebaikan Tuhan membawa pertobatan. Kasih Tuhan itu yang membawa pertobatan, bukan hukuman. Tidak tahulah, tapi saya percaya kalau ada orang yang kita Injil bang, bos kau bertobat, kalau tidak masuk neraka kau mati kau nanti. Jadi itu adalah pemberitaan ini, keselamatan Injil melalui hukuman, tidak. Tapi Tuhan ambil kita hikmat lah macam mana mau sampaikan kan. Tapi cara itu sudah Tuhan tidak pakai sudah. Tuhan menggunakan kasih dan kemurahannya. Walaupun kamu penuh dengan kegagalan, tapi saya masih mau pakai kamu. Masih ingat lagi apa yang Tuhan buat dengan Petrus? Petrus bertobat oleh karena penghukuman atau karena kasih Tuhan? Dia ini orang yang penuh dengan pelanggaran, dosa dan sebagainya. Tapi dalam keadaan seperti itu Tuhan masih mau pakai dia. Tuhan mau pakai perahu dia. Tuhan mau pakai perahu, ada perahu lain, orang itu tidak perahu si Den, dia itu alim itu selalu di gereja, supaya dia punya perahu, dia ada kudus sedikit, makanya itu orang mau dengar kalau di perahu dia, tidak, Tuhan mau pakai perahu kau juga. Bukan saja Tuhan pakai perahu si Petrus dan berkhotbah, tapi dia suruh dia berkati Petrus dengan ikan yang luar biasa. Orang sebenarnya tidak layak diberkati, tapi diberkati. Dan oleh karena kebaikan Tuhan yang berlipat kali ganda kepada Petrus, Petrus bilang, Tuhan, pergi daripada saya orang berdosa ini, saya tidak layak. Petrus, apa Tuhan katakan kepada Petrus? Petrus tidak. Sama pakai kamu. Mulai hari ini kau jadi penjala manusia. Ketika orang menolak dan mengenapikan dan juga mengucilkan seorang pribadi, sudah pendik-pendik tagap. Kalau tagap kau segala pendikan terhadap si Zakius. Pemungut cukai lagi bagi pihak orang Rom. Itu orang-orang sana marahnya dia di tali barut Rom. Apa itu? Dia ingin naik pokok. Dia mau timbul siapa Yesus. Orang semua berkerumun karena Yesus waktu selebriti. Tapi ketika dia nampak si Zakius, turun. Saya mau bertandang di rumah kamu. Apapun yang kau kasih makan, saya makan. Saya mau di rumah kamu. Saya punya rumah. Betul nggak? Saya ini orang yang tiap dipakai ini, kenapa Tuhan mau saya? Terharu sih Zakius. Tuhan pergi rumah dia. Orang bilang, dia pergi itu rumah orang yang orang ajar berdosa ini. Sudahlah pendik. Sudahlah pendik. Ada sisi istilah kalau yang pendik ini di sekolah, kalau di sekolahan dipanggil serama. Waktu saya masuk, saya daftar SNK Keningau sebagai melapor diri sebagai PK1 sana. Saya turun jadi kantin, ada satu orang guru pendik juga. Dia jauh dia nampak saya, dia bilang serama lagi, dia bilang. Waktu itu saya tersentuh betul, saya sedih betul saya. Cepat hina, tapi akhirnya saya tahu bahwa itu adalah satu istilah yang sangat cute di sekolah. Karena kebanyakan yang serama-seramanya lah yang aktif-aktif di sekolah yang betul-betul berusaha. Ada beberapa orang lah yang semua yang memang orang yang cita Tuhan semua di situ. Jadi seramah lagi, seramah lagi. Tadi baru lagi Rom. Jadi Dr. Nis bilang tidak apa,
Jangan peduli orang cakap, saya mau pergi rumah kau juga. Dan pada hari itu terjadi luar biasa, hal yang luar biasa. Amin. Zakheus, bukannya Zakheus tapi seluruh keluarganya diselamatkan. Amin. Yang menyebabkan Zakheus dan juga Petrus bertobat bukan penghukuman. Zakheus, kalau kau tidak bertobat masuk neraka, tidak. Kalau Petrus, kalau kau tidak bertobat masuk neraka, tidak. Tapi karena melihat kebaikan Tuhan, malah penghormatan Tuhan berikan, dua-dua ini bertobat luar biasa. Dan Tuhan pakai Petrus dengan luar biasa. Amin. Begitu juga dengan Anda dan saya. Amin. Yang ketiga, kasih adalah bukti murid Kristus. Jadi kita murid Kristus, bukti dia bila kita saling mengasihi. Dalam Yohanes pasal 13 ayat 35. Yang keempat, Roh Kudus memberi kuasa. Dalam Kisah Rasul 1:8. Kamu akan menerima kuasa. Jadi jangan risau tentang apa yang harus kita buat, kita harus cakap, apa yang harus kita sediakan dan sebagainya. Kadang-kadang kan sebagai ibu, apa yang harus saya mau sediakan makanan? Kalau kita kadang-kadang orang mau datang di rumah kan, saya mau datang di rumah, bolehkah saya bicara cerita dengan kamu, sedangkan kamu sampai yang sana di share video, apa yang kamu belajar, bolehkah saya datang di rumah, kita terus tahu, lama dia mau tahu apa, mau kasih makan orang ini, cari tahu, sediakan apa saja kamu ada, 5 roti 2 ikan, kasih sediakan apa ya? Tuhan akan berkati the rest, amin. Roh Kudus akan beri kita kuasa, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian yang terakhir, hidup kita adalah surat Kristus. Yang terakhir dari Tuhan yang terkecil, Anda dan saya adalah surat Kristus dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan 3. Nah, mari kita melihat bahwa penginjilan ini bukan hanya misi setahun sekali, masa ada program dan sebagainya. Boleh, tapi adalah kehidupan seharian kita, gaya hidup kita. Amin. Mari kita hidupkan Injil setiap hari dan bukan hanya pada hari ibadah atau masa tertentu saja. Amin. Nah, mari kita lihat langkah praktik. Alamak, hilang dia lagi. Oke, sudah. Oke, langkah praktik dalam minggu ini. Boleh kita kasih praktikal ini kita penginjilan. Karena penginjilan ini mengatakan, firman Tuhan mengatakan pergilah, yes. Jadi kita harus buat sesuatu. Jadi mari kita dengan iman melangkah. Amin. Dalam minggu ini, dasar ayat firman Tuhan saya baca dalam Kolose 4:5-6 yang katakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada setiap kesempatan, kehendaklah kata-katamu sentiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawaban kepada setiap orang. Jangan hambar. Apa kabar? Macam biasa saja nih, masih hidup. Jangan. Apa kabar? Macam biasa, yang luar biasa. Jadi kita punya biasa-biasa kita adalah yang luar biasa. Amen. Jadi pilih satu jiwa untuk didoakan dalam pelayanan kasih. Boleh? Pilih satu jiwa. Mulai hari ini. Pilih satu nama yang kamu rasa kamu yang target. Berdoa untuk mereka, untuk memberitakan Injil. Oke, yang kedua, tunjukkan kasih dengan bantu dan bersama dengan diorang. Jadi macam yang sengaja lain kan, mau pergi dekat. Yang kau tidak pernah mau kita burukan, hari ini kau sudah doa dia, jumpa dia, kau sudah minum, kau sudah makan di kantin. Oh iya, saya tidak duit. Gimana? Saya bawa kopi kantin. Nanti saya pakai laut saya yang 2 hari ini untuk kita berdoa. Nanti besok saya kirim sama emak saya balikin. Tidak seperti begitu, ada cara Tuhan mau. Mari, kok di mana di kantin? Kita jalan sama-sama, boleh? Jadi jalan sama mungkin ada 50 meter atau 20 meter, ada banyak cara Tuhan menggunakan kita untuk bercakap sesuatu kepada mereka, mendorong mereka dan sebagainya. Bila pintu dibuka, lah dia buka pintu, sampaikan kesaksian dengan ringkas. Dan setengah-tengah Pak Yusadi, apa itu Yusadi? Siapa nama alami? Jadi, saya mau pingsan di Nabawan sekejap. Oh, Nabawan. Saya bilang Nabawan paling lama 2 jam saja, kan? 1,5 jam, 3 jam lah. Boleh juga saya beli kayak boleh mari ikut. Sekali hati bukan orang pergi Nabawan, orang pergi 10 bah. Kan dari Nabawan 10 berapa jam lah itu? Kurang setengah jam atau 1 jam lebih lah kan? Jauh-jauh juga itu, jauh juga. Bayangkan kayak berhenti di Nabawan makan.
Terus saya tanya, apa ya Tuhan suruh saya di sini ikut orang dia kan? Apa saya salah buat tebusan? Macam salah buat tebusan. Sebenarnya saya sudah pulang, tapi saya ikut orang Nabawan. Tapi bila lepas makan jadi Nabawan, pas itu Nabawan itu dan Nabawan. Terus mau pisah pulang di Nabawan 2, saya bikin Nabawan 2 ini mau masuk pergi pekan Nabawan, pergi anulah, iyalah pekan Nabawan. Terus dia tanya, dia ini sedang dengar kok Isabi. Kok bisa Isabi dengan aksi itu? Begitu dia tanya, berapa jam itu dari sana, dari itu Nabawan sampai Sokulut. Yang sampai yang simpang mau pergi Salung itu kan, ada simpang Salung mau pergi ke Nabawan itu, Salung macam sana sebang dalam nama Yesus, amin. Cek itu khotbah apa? Saya terus beritahu. Saya beritahu kenapa beza, kenapa Yesus harus mati. Mas saya mau beritahu juga kenapa kamu percaya Yesus atau Nabi Isa itu itu tidak mati dan orang Kristen percaya dia mati. Saya beritahu apa signifikan kenapa dia harus mati. Saya beritahu. Dan saya pikir dia lupa sebenarnya. Bila ini berlalu, lama sudah berlalu. Saya pikir sudah mungkin 2-3 tahun lalu. Saya sudah lama lupa. Tapi suatu hari waktu kami bercerita dengan kawan-kawan Kristen yang lain tentang gereja, tentang pelayanan, dia menyambung. Ya dia ini saya tahu tuh. Kau pernah cakap dengan saya dahulu, dia bilang. Maksudnya berkesan. Walaupun dia tidak menerima Yesus, tapi dia tahu, dia dengar Injil. Karena saya beritahu dalam bentuk penyampaian saya katakan orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi diselamatkan bukan karena kebaikan mereka, tapi karena karya ataupun pekerjaan Yesus yang sempurna di kayu salib. Saudara, begitu dia buka saja pintu, open, masuk. Amin. Haleluya. Jadilah yang terakhir, jadilah sholat khusus di rumah. Jadi jangan, amin. Nah, kalau dia di gereja dari rumah. Saya cakapin dari mudah-mudi sampai kita semua dewasa dalam pekerjaan kita, dalam komunitas. Sama aja kita punya, itulah kita punya gaya hidup kita. Dan kita lihat firman Tuhan dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1-4. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat, ucapan syukur untuk semua orang. Kenapa? Supaya mereka mendengar, ada kesempatan untuk mendengar berita Injil. Untuk raja-raja, untuk semua pembesar. Saya suka ini. Jadi siapa pemerintah kita sekarang? Kita punya current government sekarang. Kerjaan semasa kita. Kita berdoa untuk mereka. Agar kita dapat hidup tenang dan hidup tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki semua supaya semua orang diselamatkan, memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saya suka ini. Diselamatkan dan memperoleh pengetahuan. Sekurang-kurangnya mereka tahu apa itu kebenaran. Sedih kan? Pertanyaan yang paling penting ditanya oleh Pontius Pilatus kepada Yesus. Saya tidak tahu dia sempat jawab atau tidak. Dia sempat tahu atau tidak. Dia katakan, apa itu kebenaran? Apa itu kebenaran? What is the truth? Dikasih Pontius Pilatus. Tapi ada penulisan-penulisan klasik ataupun budaya atau ini orang bilang yang dipercayailah bahwa sebenarnya si Pontius Pilatus dia bertobat. Selepas peristiwa itu dia bertobat, tapi dia tidak tahu, tidak ada rekor sejarah. Ini doa penutup. Haleluya. Tuhan, pakai hidup kami sebagai surat-Mu yang hidup untuk dunia. Bentuk kami menjadi saksi yang memuliakan Engkau dalam nama Yesus. Amin. Jika saya punya doa ini, tapi saya percaya ini menggambarkan tentang apa yang kita mau lakukan. Mulai hari ini menjadi gaya hidup kita. Penginjilan menjadi gaya hidup kita, dan dengar baik-baik. Tanpa suara, tanpa berceramah dan sebagainya, Anda adalah suara Kristus. Amin. Dalam Yesaya 6 ayat 8 firman Tuhan mengatakan, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Mungkin ini suara Tuhan untuk Anda dan saya sekarang ini. Dengar baik-baik. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, kata Yesaya, ini aku, utuslah. Amin. Mari kita berdoa. Bapak yang